Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Bu Susi? Luar biasa. Luar biasa. Harapan saya di sini semua tim musik semuanya luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu juga luar biasa. Selama kita masih mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita berada di minggu pertama ya di bulan September. Artinya kita akan menerima perjamuan suci yang khusus ya. Nah, waktu itu saya mengajak kita mempersiapkan semuanya, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, untuk kita menerima perjamuan suci pada pagi hari ini. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Semusim Berlalu. Di hadapan
kesehatan kepada kami, untuk kami hadir di bawah kaki Engkau, memuji, memuliakan Engkau, serta mendengarkan sebagian firman-Mu, dan Engkau juga akan memberikan kami Tuhan kekuatan untuk mengikuti sakramen perjamuan suci. Bapa, sebelum kami mulai ibadah kami, Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, dan Engkau berkati setiap jemaat yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Berkati semua tim musik yang ada ya Allah, berkati tim-tim yang lain ya Allah, agar dengan semua ini kami boleh memuliakan Engkau, boleh melayani Engkau dan boleh melayani jemaat. Terima kasih ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan khusus ya, kita boleh sama-sama melayani Tuhan pada pagi hari ini. Nuansanya merah ya Bu ya. Awal nuansanya merah ya. Untuk itu Bapak Ibu ya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita bersemangat pada saat ini. Kita akan menyanyikan satu pujian, Tuhan Kau berikan cinta. Boleh goyang ya? Silakan goyang Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwasanya pemeliharaan Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi Bu ya. Ajaib sungguh ajaib. Ajaib sungguh ajaib. Kuasanya bagiku, ajaib
kita mau ngapain kita? Sebentar lagi kita akan mendengarkan daripada sebagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa memberkati kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar. Baik, kita akan nyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Sabar hidup
bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menolong dan membimbing kita sehingga kita dapat membangun ibadah pada minggu yang pertama di bulan September ini. Mari bersama-sama kita memberikan hati, pikiran, segenap hidup kita untuk kuasa firman Tuhan mengubahkan, membawa kita semakin hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, kita semua sebagai umatnya perlu memahami bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membangun doa dan sedekah. Kalau kita membangun doa dan sedekah dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan berkenan dan memberikan penggenapan-penggenapan janjinya dalam hidup kita. Saudaraku, mari bersama kita berdoa menyerahkan sesi yang kita nantikan untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Bapa surga, pada hari ini kami bersyukur Engkau telah membawa kami pada minggu yang pertama di bulan ini. Oh Bapa, terima kasih. Dan inilah saat yang baik untuk kami mempersembahkan hidup kami, hati, pikiran kami untuk-Mu ya Tuhan. Silakan Engkau menaburkan firman-Mu menjadi benih-benih yang tertanam di tanah yang subur, sehingga kami sekalian dapat bertumbuh kembang sebagai anak-anak Tuhan yang hidup menyenangkan hati Tuhan dengan membangun doa dan sedekah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan 5. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa ya Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus." Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca kisah yang sangat mengagumkan, ya. Seorang Cornelius, pribadi yang sangat mempesona, pribadi yang sangat menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang sangat berkenan, dan Tuhan sampai mengutus malaikatnya untuk memberikan kabar baik kepada Cornelius. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah,
dan Allah mengingat engkau. Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua doa-doa, semua sedekah dari Kornelius kepada umat Yahudi dilihat oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran, dan Tuhan memberikan pesannya melalui malaikat bahwa doa-doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Tuhan Allah mengingat engkau. Wow, luar biasa ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua doa dan sedekah Kornelius itu diperhitungkan sebagai kebenaran yang naik di hadirat Allah, dan Allah mengingat selalu Kornelius. Saudaraku, ketika kita masih diingat oleh sahabat-sahabat kita di dunia ini, kita sudah sangat senang. Kalau kita diingat oleh teman-teman kita yang dulu SD sama-sama bersekolah di suatu sekolah tertentu, lalu berapa tahun berpisah karena sudah bertumbuh dewasa dan bertugas di suatu tempat dengan jarak yang jauh. Tiba-tiba beliau ini menghubungi kita, ingin bertemu dengan saudara. Wow, itu sudah sangat menyenangkan. Seorang sahabat yang mengingat kita lalu berjanji untuk bertemu dengan kita, itu sudah sangat menyenangkan. Apalagi diingat oleh Tuhan Allah Sang Maha Pencipta. Doa sedekah kita diterimanya, beliau mengingat kita, sungguh luar biasa, menyenangkan. Demikianlah Kornelius. Dia adalah pribadi yang sangat beruntung dan berbahagia. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Itu adalah suatu kondisi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan pribadi Kornelius dan sesama. Mari bersama-sama kita berjuang menata hidupan kita ini dengan cara-cara yang benar, sesuai yang diajarkan Tuhan. Mari berjuang bersama untuk meraih nilai-nilai kehidupan Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersama berjuang meraih nilai-nilai kehidupan yang berkenan di hatinya Tuhan. Jangan melakukan yang sebaliknya. Itu akan mendukakan hati Tuhan. Mari bersama berjuang meraih tatanan kehidupan dengan nilai-nilai yang benar, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sebaliknya, karena kalau sebaliknya itu akan mendukakan hati Tuhan. Kornelius, dia adalah seorang perwira pasukan elit, perwira pasukan Italia. Wow, dia memiliki kedudukan yang hebat, dia memiliki prestasi yang gemilang, dan terutama adalah dia adalah seorang perwira pasukan Italia yang hidupnya saleh. Hidupnya saleh itu kunci keberhasilan Kornelius, sehingga doa-doanya, sedekahnya diterima oleh Tuhan, dan Tuhan mengingat Kornelius karena hidupnya saleh. Orang yang saleh itu memiliki bukti-bukti yang real dalam
jejak langkah kehidupannya. Orang yang saleh itu memiliki bukti-bukti yang nyata dalam setiap langkah kehidupannya. Nah, mari bersama-sama sebagai anak Tuhan, umat yang telah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus yang tercurah di Golgota untuk menebus kita. Mari bersama-sama menghargai korban Kristus dengan menjalani kehidupan ini dengan semangat juang untuk membangun nilai-nilai kehidupan Kristen yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama jalani kehidupan yang saleh seperti Cornelius. Bukti nyata dari rekam jejak kehidupan Cornelius ialah satu, ia dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Cornelius bersama segenap isi rumahnya mereka hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang rumit. Hidup takut akan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat dijalankan. Hidup takut akan Tuhan adalah realita hidup yang sederhana, realita hidup yang dapat dijalani dan diraih oleh semua orang, terutama Anda dan saya sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita semua telah diberi Roh Kristus yang akan menolong kita, akan membimbing kita, akan selalu mengingatkan kita, akan memperlengkapi kita sehingga kita dapat hidup saleh. Orang yang saleh itu bukti nyata pertama adalah orang tersebut dengan seisi rumahnya hidup takut akan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3 dijelaskan di sana tentang hidup takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Orang yang takut akan Tuhan itu memiliki ciri khas. Dari hidupnya ada semangat untuk selalu suka kepada segala perintah Tuhan. Sangat suka, sangat bergairah. Wow, orang yang takut akan Tuhan itu memiliki gairah, semangat yang besar untuk mencintai firman Tuhan, mencintai segala perintah Tuhan, dan mengamalkan dengan ikhlas, mengamalkan dengan lega, mengamalkan dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan janjinya yang sangat indah kepada setiap anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, dengan tanda khasnya adalah sangat suka melakukan segala perintahnya. Oh saudaraku, mari persilakan Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hidupmu, yang sudah menunggal dalam hidupmu, untuk menolongmu memasuki seluruh kebenaran firman-Nya.
dan mengamalkan dalam tuntunannya, mengamalkan dengan kerendahan hati, mengamalkan dengan keikhlasan, mengamalkan dengan penuh sukacita. Saudaraku, Tuhan berjanji kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Ini adalah janji Tuhan. Anak cucumu akan menjadi generasi yang perkasa di bumi ini, di bumi pertiwi ini, dan di seluruh negeri di mana Tuhan utus. Saudaraku, anak cucumu akan perkasa, dan angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucumu menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Dirimu, diriku, dan anak cucumu, anak cucuku akan perkasa di bumi, diberkati Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Anda, anak cucumu, diberkati Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahmu, dalam kehidupan anak cucumu. Tuhan akan memberkati luar biasa yang tak terpikirkan olehmu. Bukan dengan maksud untuk Anda bisa semau gue dengan harta kekayaan yang Tuhan berikan kepadamu melalui pekerjaanmu dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi Tuhan akan membuat engkau tetap berbuat baik. Kebajikanmu atau kebajikannya anak cucu kita akan tetap untuk selamanya. Semangat untuk berbuat baik kepada sesama itu akan menandai perjalanan hidupmu, menandai perjalanan hidup anak cucumu. Saudaraku, ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi kita yang takut akan Tuhan, yang sangat suka melakukan segala perintah Tuhan dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan, dengan sukacita dan semangat yang membara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya tanda khas yang menandai perjalanan hidup orang yang takut akan Tuhan seperti yang ada dalam diri Kornelius adalah ia suka bersedekah. Ia suka bersedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Suka bersedekah. Bersedekah itu berarti kita menyisihkan sekian atau sejumlah rupiah dari yang kita miliki, kita sisihkan, dan dengan rasa hormat kepada Tuhan kita datang menyerahkan sejumlah yang kita miliki itu kepada Tuhan. Lalu kita mohon petunjuk Roh Kudus untuk kita membagikan sedekah kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku, Tuhan berkenan kepada kita yang suka bersedekah, tapi bukan dengan kesombongan, bukan dengan alasan-alasan yang mementingkan diri sendiri, meninggikan diri sendiri. Oh, itu tidak boleh. Itu adalah hal yang busuk di hadapan Tuhan. Tuhan mau sedekah kita itu diamalkan dengan kerendahan hati, dengan rasa hormat kepada Tuhan dan sesama yang kurang beruntung.
saudaraku, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Orang yang saleh itu suka berdoa, suka bersedekah, suka berdoa, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Oh, saudaraku, saat engkau berjalan menuju tempat pekerjaanmu, engkau bisa berdoa. Walaupun sedang mengendarai kendaraan, ketika engkau sampai di pekerjaanmu, engkau bisa berdoa, bersyukur pada Tuhan, dan memulai pekerjaanmu dengan diserahkan lebih dahulu kepada Tuhan. Dalam segala perkara selalu kita memulai dengan doa kepada Tuhan. Itu sangat indah. Saudaraku, Cornelius tidak terikat oleh kekayaan atau uang yang dia miliki, tetapi dia mengendalikan uang, dia mengendalikan kekayaannya, diperuntukkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi sesama. Nah, orang yang saleh itu tidak dijajah oleh kekayaannya. Orang yang saleh itu mengendalikan kekayaannya dan diperuntukkan untuk hal-hal yang baik bagi diri, bagi keluarga, dan terutama bagi Tuhan, dan memberi manfaat kepada sesama. Cornelius rajin berdoa. Rajin berdoa itu identik dengan rajin bergaul, berakrab-akrab dengan Tuhan di dalam segala kondisi. Nah, saudaraku, Tuhan berkata di dalam Mazmur 112 ayat 5 sampai dengan 9, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman dan yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Nah, saudaraku, inilah keindahan kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Saudaraku, orang benar itu orang yang saleh, dia diingat Tuhan untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di tahun yang lalu sampai tahun ini, hampir semua orang di seluruh provinsi di bumi pertiwi ini mengalami banyak berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menyesakkan hati kita. Tapi kalau kita membangun kehidupan yang saleh, hatimu akan teguh, tidak takut akan segala berita-berita yang menakutkan banyak orang. Anda percaya kuasa Tuhan membentengimu. Anda punya keyakinan teguh bahwa Tuhan berpasukan dengan malaikatnya menjagai Anda semua. Dan mari bersama-sama lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang saleh itu membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tentunya meninggi dalam kemuliaan. Mari bersama umat Tuhan bangun kehidupan yang saleh seperti Cornelius bersama seluruh anggota keluargamu. Nikmatilah penyertaan Tuhan yang luar biasa ada dalam hidupmu. Berkat Tuhan yang luar biasa tercurah berlimpah bagi dirimu. Dalam pimpinan Roh Kudus Anda akan bisa meraih semua itu, karena Tuhan sudah sediakan untukmu dan untukku. Akhirnya mari bersama-sama
kita persiapkan diri kita untuk memasuki persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus melalui sakramen perjamuan kudus. Mari persiapkan hati, persiapkan rotimu dan anggurmu bersama keluarga saudara semua. Mari berdoa. Haleluya. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami telah mendengar, menerima kabar baik daripada-Mu melalui kesaksian hidup dari seorang perwira Italia, seorang perwira dari pasukan elit yang hidup saleh di hadapan Tuhan. Orang yang saleh sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Orang yang saleh suka bersedekah, mengendalikan kekayaannya, dan menyisihkan secara terhormat untuk menolong orang lain. Dan orang yang saleh itu gemar berdoa, gemar bergaul karib dengan Tuhan senantiasa. Oh, terima kasih Bapa. Ampunilah kami dari segala kekurangan-kekurangan kami. Dan kami mau bertobat, meninggalkan segala yang salah, yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami mau bangkit sebagai anak-anak-Mu yang hidup dalam kesalehan, seperti yang diteladankan oleh Cornelius. Sehingga Tuhan akan mengubah kehidupan kami, anak cucu kami, didandani Tuhan menjadi generasi yang perkasa di bumi ini. Harta dan kekayaan mengalir dalam rumah tangga kami sampai kepada anak cucu kami, sehingga kami dapat menyisihkan kekayaan dana kami untuk bersedekah, membantu dengan ikhlas, membantu dengan rasa hormat kepada sesama yang kurang beruntung. Oh Tuhan, kami mau menjadi Cornelius akhir zaman, sehingga perbuatan kebajikan yang kami amalkan akan menjadi sukacita bagi banyak orang, sehingga mereka juga ikut serta memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dan kami mau bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini. Perkenankan kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita sebagai landasan daripada persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku."
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kananmu dengan hormat kepada Tuhan. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan segera kita makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Mari angkat cawan anggur di hadapan Tuhan. Bukankah cawan anggur yang akan segera kita minum adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya, bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, iman kami dibangun kembali, pengharapan kami disegarkan kembali, semangat juang kami untuk hidup dalam kesalehan dibangun lebih dahsyat lagi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dimerdekakan. Oh, terima kasih Bapa. Kiranya berkat kerajaan-Mu berlimpah atas sekalian umat-Mu yang berkomitmen untuk hidup saleh seperti Cornelius, sehingga doa-doa dan sedekahnya sampai di hadirat Allah, dan Allah mengingat Cornelius sampai selamanya. Itu semua akan juga terjadi dalam hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Gerald Valen Setiawan, anak Graciela Sialomita Setiawan. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William, mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun, kami tim Gembala GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun mengucapkan turut berbela sungkawa
atas berpulangnya saudara kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Mari bersama-sama kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sudah lanjut usia, bagi saudara kita yang berulang tahun, bagi bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih atas pertolongan Roh-Mu yang kudus dalam peribadahan di hari ini. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan penghiburan di hati mereka, bahwa mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan Sang Immanuel yang bersama dengan mereka. Ada Roh Kudus yang akan selalu menguatkan hati mereka. Tuhan, hiburkanlah mereka semua, peluklah mereka dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah berkomitmen untuk hidup saleh seperti Cornelius. Mereka yang datang mempersembahkan persepuluhan mereka, persembahan syukur mereka, persembahan tatangan atau persembahan nazar mereka. Tuhan memberkati dengan berlimpah seperti yang Tuhan janjikan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan keluarganya, wakilnya dan para menteri yang menyertainya. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan hikmat dari surga, sehingga dapat membangun bangsa ini, membangun bumi pertiwi ini dengan penuh kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa ini. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai mereka semua. Hikmat dan bimbingan-Mu bersama mereka. Berdoa pula bagi TNI dan Polri, penjaga negeri ini. Tuhan memberkati mereka semua dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Berdoa pula bagi perkumpulan berkat Malang Gemakasih. Tuhan berkati para profesional dan para hamba-Mu yang tergabung dalam BMGK. Tuhan pakai mereka menjadi mitra kerja bagi Pemkot Malang dan institusi-institusi negara yang ada di kota ini. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah bagimu dan seisi rumah tanggamu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberikan kemampuan bagimu untuk hidup taat setia, penuh hormat dan kasih kepada Tuhan di setiap langkah kehidupanmu. Persekutuan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja kemuliaan yang menjemput kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, khususnya kita akan angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap protokol kesehatan. Sampai jumpa.